Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita melanjutkan pelajaran seperti biasa, minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Said Iqra ada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan Asmaul Husna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbilina wassalatu wassalam ala habibina ya Allah ya Rabbana anta masuduna ila qamatuna dunyana wa urana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Barik ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattar ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Khafir ya Rafi'u ya Mu'id ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasidu ya Sabur anta wa jalla dzikru. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu nanti yang disampaikan bisa berguna untuk kalian besok. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita menyanyikan Garuda Pancasila. Sebelum kita nyanyikan Garuda Pancasila, dimohon untuk kalian berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Diharapkan untuk memulai. Ada yang ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Ingat. Yuk kita belajar tentang apa kemarin? Lingkungan. Kenapa dengan pencemaran lingkungan anak-anak ibu? Kenapa dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, Pencemaran air.
pencemaran udara. Apa contoh dari pencemaran udara? Contohnya apa? Asap motor. Asap motor. Apa lagi? Asap pabrik. Banyak ya contohnya. Nah, tetapi hari ini kita tidak akan bahas itu. Hari ini yang kita bahas yaitu zaman praaksara. Apa yang kita bahas? Zaman praaksara. Apa tujuan dari zaman praaksara? Mengenal kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Mengenal kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk ke mengenal kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia, itu mau tanyakan dulu, hari ini siapa yang tidak masuk? Raul, Ferdi, Ajis, Yoga, Syafrino. Kenapa mereka tidak masuk? Sakit, Bu. Oke, makanya kita harus menjaga kesehatan. Oke, sebelum kita lanjut ke zaman praaksara tadi, Ibu mau ada tontonan satu video buat kalian, yaitu video motivasi agar kita semangat, dan terus berjuang. Mau nembak sekarang apa enggak? Ini adalah cerita klasik dan mungkin menjadi motivasi klasik tentang Arang dan Berlian. Arang dan Berlian memiliki nilai yang sangat jauh berbeda. Tapi apakah Anda tahu bahwa Arang dan Berlian ini terbuat dari benda yang sama, yaitu karbon? Ini cukup menarik karena karbon yang sama ketika dibentuk menjadi arang memiliki nilai yang sangat rendah sekali, bahkan nilai dalam bentuk kiloan. Pada saat audio ini direkam, 1 kilogram arang memiliki nilai sekitar 10.000 rupiah. Tapi karbon ketika dibentuk menjadi berlian memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Berlian dijual dalam hitungan karat. 1 karat adalah 200 mg. Saat audio ini direkam, harga 1 karat berlian atau 200 mg berlian berkisar di antara 45 juta hingga 240 juta rupiah. Ya, betul, dengan 200 mg berlian saja Anda sudah bisa membeli puluhan ribu kilogram arang. Padahal dua-duanya memiliki bahan baku yang sama. Terus apa yang Anda bersyukur dan rasakan perbedaan ini? Jangan menyerah dan hadapi tantangan yang berada di depan Anda. Anda adalah seorang baik. Percayailah hal tersebut. Dari arang dan berlian ini, apa yang kalian ambil? Bahwa kita harus selalu berusaha. Kita harus selalu berusaha. Tidak boleh pantang menyerah. Apapun yang dilakukan oleh guru, bapak, ibu guru kalian di sekolah itu untuk kebaikan kalian di masa yang akan datang. Sebelum kita lanjutkan materi kita, ada permainan untuk kalian. Hai. Halo. Halo. Satu kali tepuk pramuka. Oke, kita lanjutkan ya. Udah gak ngantuk kan? Ya, Bu. Oke, kita akan lanjutkan. Baca keras-keras. Apa yang akan kita pelajari? Tujuan zaman praaksara tadi apa? Mengenal kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Mengenal kehidupan nenek moyang bangsa
apa? Masa ketika manusia belum mengenal tulisan, sehingga disebut juga zaman nirmeka. Kata praaksara berasal dari gabungan kata pra yang berarti belum dan aksara yang berarti tulisan. Masa ketika manusia belum mengenal tulisan, sehingga disebut juga dengan zaman nirleka. Kata pra aksara berasal dari gabungan kata pra yang artinya belum dan aksara yang berarti tulisan. Berarti pada zaman praaksara masih belum mengenal tulisan. Zaman praaksara dibagi menjadi berapa? Ayo. 4. Apa aja? Zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum. Kedua, Zaman Paleozoikum. zaman Paleozoikum. Ketiga, Zaman Mesozoikum. zaman Mesozoikum. Keempat, Zaman Neozoikum. oke, kita tengok benar atau tidak. Ternyata jawabannya benar. Pembagian zaman praaksara dibagi menjadi 4. Zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Kita akan bahas satu persatu. Pembagian zaman praaksara. Bisa dibacakan enggak? Zaman Arkaikum itu apa? Satu orang saja yang bacakan. Yaitu zaman tertua yang berlangsung kira-kira 250 juta tahun. Zaman ini masih belum ada kehidupan. Oke. Bisa dibacakan apa masa megalitikum? Zaman mulai mengenal kepercayaan adanya kekuatan maha tinggi di luarnya, ditandai dengan munculnya animisme dan dinamisme. Zaman mulai mengenal kepercayaan adanya kekuatan maha tinggi di luar darinya, ditandai dengan munculnya animisme dan dinamisme. Ayo, ada yang tahu enggak animisme itu apa? Tahu, Bu. Ya, Animisme adalah kepercayaan kepada roh nenek moyang. kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Dinamisme Adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Dinamisme itu adalah percaya tentang kekuatan-kekuatan gaib. Kekuatan-kekuatan gaib dari benda-benda yang berukuran besar. Masuklah kita ke masa perjanjian. Apa itu masa perjanjian? Masa di mana manusia sudah mampu membuat perkakas untuk bercocok tanam dari bahan logam. Masa di mana manusia sudah mampu membuat perkakas bercocok tanam dari bahan logam. Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari kehidupan manusia zaman praaksara ini, ada yang ditanyakan nggak sebelum ibu bertanya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, buka buku tulisnya. Ibu mau ada tugas.
keseluruhan materi yang kita pelajari hari ini, apa sih kesimpulannya? Zaman di mana manusia belum mengenal tulisan hingga mengandalkan sisa-sisa fosil dan melakukan komunikasi dan mempelajari kehidupan. Zaman di mana manusia belum mengenal tulisan hingga mengandalkan sisa-sisa fosil dalam melakukan komunikasi dan mempelajari kehidupan. Dari keseluruhan ini ada soalnya dan soal inti kalian bagi kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Sebelumnya, Ibu, soalnya seperti ini. Kalian bikin poster di kertas ini, poster ya, tapi bukan bergambar, tapi poster yang berbentuk tulisan. Kalian gambar di sini, maaf, kalian tulis di sini, tapi bukan bentuk gambaran, tapi berbentuk tulisan. Ayo, sekarang bagi kelompoknya, satu kelompok 5 orang, 5 orang. Tadi kan sebenarnya kita 4 kelompok, kan sekarang menjadi 3 kelompok, karena yang 5 pulang. Mas, kelompok 1 bahas tentang zaman praaksara. Kelompok 2 membahas tentang hidup berburu dan mengumpulkan makanan serta bercocok tanam dan berternak ya Mas. Kelompok 3 membahas tentang megalitikum dan teknik logam. Kerjakan sesuai dengan arahan dari tulis ya Papa. Penilaian yang hari ini kita lakukan, yang pertama kreativitas tulisan, yang kedua diskusi kelompoknya itu bagaimana, dan yang ketiga penampilan di depan. Nampaknya kelompok 1 kita sudah siap. Ayo, kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok 1. Usahakan kelompok lain bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tugas kelompok 1 dari kelompok kami adalah zaman praaksara. Zaman praaksara adalah masa di mana sejarah manusia ada di muka bumi sampai dengan saat manusia mengenal tulisan. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi Ditanyakan enggak? Siapa tahu kawan-kawan mau tanya. Ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ditanyakan atau tidak? Tanya. Ayo tanya. Nah, Mas, tanya. Apa itu zaman praaksara? Apa itu zaman praaksara? Zaman praaksara adalah masa dimulai di mana sejak manusia ada di muka bumi sampai manusia mengenal tulisan. Zaman praaksara adalah
Zaman manusia belum mengenal tulisan. Zaman manusia belum mengenal tulisan. Tepuk tangan untuk kawan kita. Inilah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan dan masa bercocok tanam dan beternak. Awal kehidupan manusia, masa praksara Indonesia ditandai dengan kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan. Apakah ada yang ditanyakan? Apa itu bercocok tanam? Suatu revolusi peradaban yang mengatur kehidupan manusia praksara. Dari mana, Mas? Mas? Ada lagi? Ada berapa makanan yang ditanam sebutkan? Antara lain padi, jagung, kedelai, sukun, pisang, dan ketela. Hanya inilah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Masa Megalitium atau zaman batu besar dan masa Perundagian atau masa kemahiran teknik. Di masa apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Apa itu anarkisme? Animisme adalah kepercayaan kepada orang nenek moyang. Betul nggak? Semua adalah kepercayaan kalau kita moyang. Ada pertanyaan nggak dari kelompok? Ada, Bu. Apa masa Megalitikum? Apa masa Megalitikum? Adalah masa manusia praksara dapat membuat benda-benda yang terbuat dari batu-batu besar. Betul? Betul. Tepuk tangan. Sudah 3 kelompok sih sudah maju semua dan semua hebat-hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada permainan kalian. Permainannya dar, dir, dur, der, do. Dar, Dir, Dur, Der, dar, dar, dir, Dan dar dulu. Sebutkan 5 sila yang ada di Indonesia.
hebat. Semua materi yang Ibu jelaskan dapat kalian terima dengan baik. Ingat, jadilah kita seperti berlian. Dimanapun tempatnya, kita terlihat bersinar. Jangan seperti arang. Kita akan habis ketika api menyambar. Jadilah kalian sendiri. Jangan menjadi orang baik. Kalian hebat, kalian sukses untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, minta tolong ketua kelas pimpin doanya. Baik, Iqra doa. Bismillahirrahmanirrahim.